saya akan menjelaskan tentang laju reaksi. Jadi, laju reaksi adalah kecepatan terjadinya proses suatu reaksi. Lalu laju reaksi disebut juga sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktunya, di mana besar laju reaksi bisa dilihat dari ukuran cepat lambatnya pada reaksi kimia yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, temperatur, luas permukaan, dan katalis. Kita mulai dari konsentrasi, yaitu konsentrasi memberikan pengaruh terhadap laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksi yang dihasilkan juga semakin besar. Lalu faktor kedua adalah temperatur, di mana temperatur dalam kondisi lebih tinggi akan menyebabkan adanya molekul yang lebih cepat dalam bergerak. Luas permukaan kontak juga akan mengaruhi laju reaksi. Jika suatu zat dengan fase pada reaksi, maka hanya molekul yang ada pada permukaan zat tersebutlah yang mampu bereaksi. Lalu katalis merupakan suatu zat yang membantu suatu reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Dan kita selanjutnya menuju ke persamaan hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi adalah suatu persamaan yang mampu menghubungkan antara laju reaksi dengan konstanta laju dan juga konsentrasi reaktan. Secara umum bisa dituliskan sebagai PA bagi B sama dengan RC. V sama dengan K dalam kurung MB dalam kurung N. Keterangan V laju reaksi, M kali determinan 1, K tetapan laju reaksi, M tingkat reaksi atau order reaksi terhadap A, tingkat reaksi B order reaksi terhadap B. A sama dengan konsentrasi awal dan B konsentrasi awal B. Order reaksi juga bisa diartikan sebagai perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Reaksi berorder 0 diartikan sebagai reaksi berorder 0 adalah ketika tidak terjadi perubahan konsentrasi per reaksi. Konsentrasi berorder 1 diartikan sebagai order reaksi 1 adalah ketika adanya perubahan konsentrasi pada reaksi 2 kali yang dapat menjadikan kondisi laju reaksi menjadi lebih cepat 2 kali. Reaksi berorder 2 dapat dikatakan reaksi order 2 adalah ketika perubahan pada konsentrasi reaksi 2 kali yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya laju reaksi lebih cepat dan amat seterusnya. Teori tumbukan merupakan suatu teori yang diajukan oleh Max Strauss pada tahun 1916 dan William Lewis pada tahun 1918. Secara kualitatif, teori tumbukan akan menjelaskan bagaimana sebuah reaksi kimia akan mengalami perubahan pada berbagai reaksi yang ada. Pada teori tumbukan dijelaskan bahwa ketika partikel bereaksi yang cocok akan mampu bertabrakan dan hanya pada persentase yang tertentu dari tumbukan tersebut yang mampu menyebabkan adanya perubahan kimia secara nyata. Perubahan yang berhasil dapat diartikan sebagai tabrakan yang berhasil. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi seimbang kimia adalah suatu keadaan dalam reaksi kimia ketika konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu. Kesetimbangan ini tercapai ketika laju reaksi ke kanan, reaksi maju, sama dengan laju reaksi ke kiri atau reaksi balik dalam waktu bersamaan. Sebagai contoh, kita ibaratkan dengan perpindahan penduduk suatu desa ke desa lain. Kesetimbangan tercapai jika pada waktu bersamaan jumlah penduduk yang pindah dari desa A ke desa B sama dengan jumlah penduduk yang pindah dari desa B ke desa A. Dengan begitu jumlah penduduk di kedua desa tersebut tidak berubah. Persamaan kesetimbangan kimia dapat ditulis dengan mencantumkan panah bolak-balik. Panah tersebut menyatakan bahwa reaksi berlangsung 2 arah. Reaksi ke arah kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah kiri disebut reaksi balik. Ciri-ciri kesetimbangan kimia ada
reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Yang kedua, reaksi terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan yang tetap. Nomor tiga, laju reaksi ke arah hasil reaksi disebut juga produk dan terletak di sebelah kanan dari persamaan reaksi. Dan ke arah reaksi disebut juga reaktan dan terletak di sebelah kiri dari persamaan reaksi adalah sama. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat diukur atau dapat dilihat. Nomor lima, perubahan mikroskopis, perubahan tingkat partikel tetap berlangsung. Nomor enam, semua komponen tetap ada. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan kimia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan kimia adalah volume, tekanan, suhu, dan konsentrasi. Yang pertama, pengaruh volume terhadap kesetimbangan. Untuk reaksi kesetimbangan yang melibatkan gas, pengurangan volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih sedikit. Sebaliknya, penambahan volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar agar kesetimbangan bisa tercapai. Kedua, pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan. Tekanan juga dapat mempengaruhi kesetimbangan dalam kimia. Ketika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih kecil. Sebaliknya, ketika tekanan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar. Nomor tiga, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Menurut prinsip Le Chatelier, jika suhu kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, yaitu reaksi kimia yang menyebabkan kalor atau panas. Sebaliknya, penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah yang reaksi eksoterm, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan kalor atau panas. Yang keempat, pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Ketika konsentrasi salah satu reaktan atau produk dalam reaksi kesetimbangan diubah, maka komposisi campuran kesetimbangan juga akan berubah untuk meminimalkan efek perubahan konsentrasi. Jadi, jika konsentrasi reaktan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sementara itu, jika konsentrasi produk ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. Berdasarkan wujudnya, kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua jenis, yaitu silang homogen dan heterogen. Maka, apakah perbedaan antara dua jenis kesetimbangan tersebut? Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di dalam zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang sama. Contohnya, kesetimbangan antara larutan dengan larutan. Contoh Fe3+ aqueous ditambah SCN- aqueous menghasilkan aluminium Fe HCN aluminium 2+ aqueous. Dua, kesetimbangan antara gas dan gas, contohnya N2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2 NO gas. Kedua, kesetimbangan heterogen. Kebalikan dari kesetimbangan homogen, kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang berbeda. Contohnya, pertama, kesetimbangan antara zat padat dengan gas. Contoh CaCO3 solid menghasilkan CaO solid ditambah CaO2 gas. Yang kedua, kesetimbangan antara gas dengan zat cair. Contoh CO2 gas ditambah H2 gas menghasilkan CO gas ditambah H2O liquid. Yang ketiga, kesetimbangan antara zat padat dengan larutan. Contoh BaSO4 solid menghasilkan Ba2+ aqueous ditambah SO2-4 aqueous. Yang keempat, kesetimbangan antara gas, zat padat dan zat cair. Contoh NaHCO3 solid menghasilkan Na2CO3 solid ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Yang presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hidrokarbon. Apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Jadi dalam sate ataupun jagung mengandung karbon, karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas adalah contoh-contoh zat lain yang mengandung karbon.
Reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pengelasan, pembakaran lilin, memasak makanan dengan kompor gas. Perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Perbedaan pertama pada kestabilan terhadap pemanasan, senyawa karbon organik mudah terurai atau berubah struktur, senyawa karbon anorganik stabil pada pemanasan. Perbedaan kedua berada di kelarutan. Senyawa karbon organik umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa karbon anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Titik lebur dan titik didih. Senyawa karbon organik umumnya relatif rendah. Senyawa karbon anorganik ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Kereaktifan senyawa karbon organik kurang reaktif, sukar bereaksi, dan jika bereaksi cenderung lambat. Senyawa karbon anorganik reaktif dan umumnya berlangsung cepat. Struktur senyawa karbon organik mempunyai rantai atom karbon, senyawa karbon anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Kekhasan atom karbon mempunyai 4 elektron valensi, elektron pada kulit luar. Seperti pada gambar. Dapat membentuk rantai karbon. Jumlah ikatan tunggal seperti di gambar ikatan rangkap 3. Kekhasan atom karbon, bentuk rantai terbuka, alifatik, dan rantai tertutup siklik seperti yang ada di gambar. Posisi atom karbon memiliki 4 posisi atom karbon, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, atom karbon kuarter. Yang ini alkana. Tata nama alkana. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusun dan diakhiri dengan akhiran ana. Jika struktur telah diketahui dan merupakan rantai karbon tidak bercabang di depan nama tersebut, diberi huruf N dari kata normal. Contoh CH3, CH2, CH2, CH2 sama dengan N butana. Jika rantai karbon bercabang ditentukan dahulu nama rantai utama, rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang, dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Seperti pada video. Jadi dari CH3, CH2, terus ke CH, CH2, CH2, CH3. Menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang pada alkana umumnya merupakan alkil. Yang CH3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Raka Anugrah Sofa dan saya dari kelas 11 MIPA 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi termokimia. Pengertian dari materi termokimia yaitu termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Dalam konsep termokimia, dalam reaksi terdapat istilah sistem dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang bentuk proses yang menjadi pusat perhatian para pengamat. Contohnya keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Dan sistem terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pengertian dari sistem terbuka yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Dan yang kedua, sistem tertutup yaitu merupakan sistem yang dapat mengalami pertukaran
dengan lingkungan, namun tidak dengan pertukaran energi. Dan yang ketiga yaitu sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Dan pengertian dari lingkungan itu sendiri yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan udara. Dalam kedua reaksi, terjadi perubahan tingkat energi yang disebut dengan perubahan entalpi reaksi yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta H sama dengan H2 dikurangin H1 yang dimana delta H merupakan perubahan energi reaksi entalpi reaksi dan H2 merupakan energi produk dan yang H1 energi reaktan. Reaksi dalam konsep termokimia, reaksi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pengertian dari reaksi eksoterm tersendiri yaitu reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepas energi, sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Contoh reaksi ini yaitu reaksi di atas suhu kamar pembakaran atau pelarutan NaOH2 dan reaksi Mg dengan HCl. Dan yang kedua, reaksi endoterm, yaitu reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi, sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Contoh dari reaksi ini yaitu reaksi BaOH2 dengan NH4Cl, pemanasan CuCO2, CO3. Dan persamaan termokimia, yaitu perubahan entalpi reaksi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk atau mengurai suatu zat dalam reaksi. Dan persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Contohnya, 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dengan membebaskan energi sebesar 286 kJ. Dengan membebaskan energi sebenarnya Allah. Poin yang selanjutnya yaitu entalpi standar. Entalpi standar atau biasa disebut dengan molar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 Celcius atau 298 K tekanan atau 1 atm atau molar pada 1 mol suatu zat dilambangkan dengan delta H. Dan entalpi standar secara umum terdiri dari 3 poin yaitu entalpi pembentukan standar atau biasa disebut dengan formasi, entalpi penguraian standar atau biasa disebut dengan disosiasi, entalpi pembakaran standar yang biasa disebut dengan combustion. Dan entalpi pembentukan standar adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk 1 mol zat dari unsur pembentuknya. Dan nilai entalpi pembentukan standar dapat ditentukan menggunakan data entalpi pembentukan standar dan nilai-nilai pembentukan standar. Yang pertama bernilai positif jika menerima energi, yang kedua bernilai negatif jika melepas energi, yang ketiga bernilai 0 jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Poin yang selanjutnya yaitu entalpi penguraian standar adalah energi yang diterima atau dilepas untuk mengurai 1 mol zat menjadi unsur pembentuknya. Yang kedua, nilai entalpi penguraian standar berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar. Pada reaksi penguraian, reaktan berpindah ke kanan dan produk berpindah ke kiri. Contoh dari soal ini yaitu diketahui entalpi pembentukan standar natrium klorida adalah min 410,9 kJ. Buatlah persamaan reaksi penguraian termokimianya. Dalam hal tersebut, NaCl, S, dan jangan ya. Baik, ciri utama dari reaksi pembakaran. Salah. Baik, entalpi pembakaran standar atau delta H kuadrat C kuadrat. Salah. Entalpi pembakaran standar atau delta H adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat. Nilai entalpi pembakaran standar ditentukan menggunakan data entalpi pembakaran standar. Yang pertama, ciri utama dari reaksi pembakaran adalah 1. Merupakan reaksi eksoterm. Yang kedua, melibatkan oksigen O2 dalam reaksinya. Yang ketiga, karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, nitrogen terbakar menjadi NO2, dan belerang terbakar menjadi SO2.
Baik pengertian dari entalpi standar lain. Kita lanjut kepada poin entalpi standar lain. Entalpi standar lain memiliki macam-macam, yaitu entalpi atomisasi standar atau endotherm, entalpi netralisasi standar atau exotherm, entalpi peleburan standar atau endotherm, entalpi penguapan standar atau endotherm, entalpi penyubliman standar. Yaitu pengertian dari masing-masing hal tersebut, yaitu pertama, entalpi atomisasi standar atau biasa disebut dengan endotherm, yaitu energi yang digunakan untuk membentuk satu mol atom unsur pada keadaan standar. Yang kedua, entalpi netralisasi standar, yaitu energi yang dihasilkan dari reaksi asam basa sehingga menghasilkan satu mol air pada keadaan standar. Yang ketiga, peleburan standar, yaitu energi yang digunakan untuk meleburkan satu mol zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya pada keadaan standar. Yang keempat, yaitu entalpi penguapan standar. Entalpi penguapan standar yaitu energi yang digunakan untuk menguapkan satu mol zat cair menjadi gas pada titik uapnya pada keadaan standar. Yang kelima, entalpi penyubliman standar, yaitu jumlah energi yang digunakan menyublimkan satu mol zat padat menjadi gas pada keadaan standar. Dan penentuan entalpi reaksi. Entalpi reaksi juga dapat ditentukan dengan yang pertama menggunakan kalorimetri, yang kedua menggunakan hukum Hess atau penjumlahan, yang ketiga menggunakan data entalpi atau pembentukan, yang keempat menggunakan data energi ikatan. Nah, kalorimeter sendiri adalah cara penentuan energi kalor reaksi dengan kalorimeter. Dan kalorimeter adalah sistem terisolasi, sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimeter. Dengan mengukur perubahan suhu, kita dapat menentukan jumlah energi kalor reaksi dan entalpi reaksi. Menurut hukum Hess, suatu reaksi dapat melalui beberapa tahap reaksi, dan bagaimanapun tahap atau jalan yang ditempuh tidak akan mempengaruhi entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh, dan merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Berarti, dalam zat, reaktan terurai terlebih dahulu menjadi bentuk dasar lalu bereaksi kembali membentuk zat produk. Dan bentuk reaksi umum yaitu itu deh. Panas. Sumuk.